Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Yes, Puji amin. Tuhan kita boleh menikmati pagi yang indah ini dan kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah online Yes, haleluya. bersama-sama. Kita mau berkumpul memuji nama Tuhan kita, Amin. mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk segalanya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, nama yang begitu dahsyat, nama yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan, kami tidak sabar lagi untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama berdoa. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau ajak semua jemaat yang menyaksikan ibadah online ini. Ayo, mari bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang beri kekuatan, Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah tiada lelah bekerja bersama
haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita sejenak. Kita mau menjamkan mata kita sebentar saja. Mari kita dalam hati berkata, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik kepada kami. Hingga detik ini, hingga saat ini Tuhan, kami semua masih boleh bernafas. Kami memperoleh kasih karunia-Mu. Kami memperoleh damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami tahu masalah pasti datang. Kami tahu iblis tidak akan pernah diam. Tapi kami tahu satu hal, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan, dalam keadaan apapun itu juga Tuhan. Dan sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu untuk berdiam dan menyembah-Mu saja Bapa. Oh haleluya Tuhan. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama, sebab Engkau Allah Immanuel Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang lebih lagi Tuhan dan berserah kepada-Mu saja Tuhan. Oh haleluya. Amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita mau katakan lebih lagi Tuhan, haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan bagi kami semua umat-Mu. Begitu besar Tuhan karya-Mu yang Kau ciptakan di dunia ini Tuhan. Dan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan siap mendengarkan untuk firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau menyertai Tuhan, biarlah firman ini boleh terus kami ingat selama hidup kami dan menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Menjadi pelajaran Tuhan, menjadikan sebuah paduan Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kita berada, ada kabar baik, ada kabar yang luar biasa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Di hari Minggu yang indah ini, di pagi ini kita mau menghampiri Bapa di sorga, kita mau duduk di kakinya untuk kita bisa mendengarkan sabdanya. Sebelum kita mulai untuk membaca firman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu untuk pagi yang indah ini Tuhan, di mana di minggu pagi, di hari kemenangan ini Bapa, kami diberkati Engkau luar biasa, kami bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau Bapa. Hadir di keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam untuk kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah kami berkati Tuhan firman yang disampaikan. Biarlah firman ini Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Supaya hidup kami dipulihkan Tuhan. Biarlah Kau yang terangi pikiran kami, di mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi Tuhan, dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Ku Tahu Bapa Peliharaku. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah Ku Tahu Bapa Peliharaku. Siapa di sini yang menyadari bahwa Tuhan pelihara hidupnya? Saya percaya semua dari kita pasti akan mengangkat tangan karena semua dipelihara Tuhan secara luar biasa. Dan saya mau beritahu bahwa percayalah bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dimanapun kita berada, hari ini di situasi apapun kehidupan kita, saya percaya di pagi hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Saya hidup sudah 34 tahun, tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan hidup saya. Saya udah hidup 34 tahun. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup saya, atas hidup keluarga saya, sempurna. Luar biasa sekali. Saya tidak pernah ada sampai hari ini kalau satu keadaan dalam hidup saya yang kemarin itu Tuhan tidak pelihara. Sampai hari ini kami bisa sehat, keluarga kami sehat, diberkati Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup saya. Ketika mama saya serangan jantung, Tuhan pelihara hidup kita. Ketika papa saya dipanggil Tuhan ke sorga, Tuhan pelihara hidup setiap kami. Ketika saya menikah,
Ketika saya kesiram minyak panas, Tuhan memelihara saya. Tuhan memelihara keluarga kami. Tidak pernah sekalipun, saya mau katakan tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah sekalipun Tuhan berpaling daripada kita. Tuhan akan menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Situasi hari ini, kita sedang merasakan pandemi. Percaya ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di keluargamu, di pekerjaanmu, dimanapun kita berada semua ada pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Yes. Kita mau buka Filipi pasal yang keempat ayat ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya baca sekali lagi Filipi 4 ayat ke-15 dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang artinya adalah bahwa Allah kita akan memenuhi keperluan kita menurut kapasitasnya dalam Kristus Yesus. Artinya Kristus Yesus adalah Yesus yang sudah mati di kayu salib dan dia naik ke sorga. Kalau keselamatan aja Tuhan berikan kepada kita, hidup kekal aja Tuhan berikan kepada kita, kapasitas Bapa di sorga dia bisa berikan kepada kita keselamatan, hidup kekal kepada kita. Kalau Bapa di sorga, kalau Yesus bisa berikan kepada kita hidup yang kekal, apalagi soal keperluan kita, pasti Tuhan Yesus akan penuhi. Katakan amin. Haleluya. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan saya pada Jumat yang lalu, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan, jangan fokus pada masalah kita. Kalau kita fokus pada masalah kita, kita tidak akan bisa pernah melihat rencana Tuhan yang indah. Justru biar kita bisa melihat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah di tengah permasalahan. Batu boleh ada, gunung besar boleh ada di depan mata kita. Percayalah di balik gunung itu ada kemuliaan Tuhan. Percayalah di balik badai itu ada pelangi yang indah. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua. Kalau kita mau punya pikiran Bapa tahu, Bapa pelihara hidup kita, Bapa mau pelihara hidup kita, memenuhi segala keperluan kita, makanya fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Kembali saya mau ingatkan kembali, jangan fokus kepada masalah. Kita mau fokus kepada Tuhan. Karena Yesuslah Bapa yang akan menopang kehidupan kita. Saya percaya biarlah penghiburan firman ini akan menghibur setiap kita. Saya mengerti kita semua dalam kondisi yang hari-hari ini sedang sulit. Situasi tidak mengizinkan. Situasi tidak enak. Tapi saya percaya setiap orang yang percaya sama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita seperti biji mata Allah. Sehelai rambut jatuh Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, tidak akan pernah jatuh. Katakan amin. Ya, kita anak-anak Bapa. Kita anak-anak Tuhan. Anak kita aja kita pelihara baik-baik. Kita nih yang Bapa di dunia. Kita ini orang tua di dunia. Kita nggak sesempurna Bapa di sorga. Kalau kita tahu yang terbaik buat anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga, dia lebih tahu keperluan kita, dia lebih tahu kebutuhan kita, dan dia akan menolong setiap kita. Sebab itu percaya dan yakin, fokus kepada Bapa di sorga, fokus kepada Bapa, fokus kepada kasih-Nya, supaya iman kita akan bangkit. Di masa pandemi ini Bapa peduli, Bapa tahu, Yesus tahu. Yesus tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Tidak pernah berpaling daripada kita sedetik pun. Mau di masa apapun, di segala musim kehidupan kita. Meskipun musim dingin, meskipun kita musim panas, meskipun kita musim apapun, di segala musim dalam kehidupan kita. Bapa tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Yesus yang menolong umat-umatnya, yang menolong para murid, yang menolong Yosua melewati tembok Yeriko, Yesus yang sama akan menolong kita untuk melewati badai persoalan ini. Kalau dulu Yesus yang menolong Musa menyeberangi laut,
Yesus yang sama yang akan membantu kita untuk menyeberangi masalah hidup kita. Katakan amin. Ya, karena kita harus tahu. Ku tahu Bapa peliharaku. Ada lagunya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Lewat badai masalah. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara kita. Ku tahu Bapa pelihara saya. Ku tahu Bapa pelihara jemaat-jemaat saudara sekalian. Ya, saya mau bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ke-21. Saya mau memberikan penjabaran ada 3 kebenaran dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Bahwa Yesus begitu peduli, bahwa Yesus begitu mau memelihara kehidupan setiap kita. Ada 3 kebenaran yang mau saya sampaikan dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai 21. Bahwa Yesus memelihara kehidupan setiap kita. Bahwa Yesus peduli pada setiap kehidupan kita anak-anaknya. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi banyak orang mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat yang ke-14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, murid-muridnya, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, perhatikan baik-baik, ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan pada pagi hari ini di Matius 14 ayat 13 sampai 21, bahwa Yesus begitu memelihara kehidupan kita, anak-anaknya. Ketika Yesus mau melayani kita, ingat, Bapa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani. Ia adalah seorang raja yang datang ke muka bumi ini mau melayani setiap kita. Kita mau fokus kepada Yesusnya. Betapa kasihnya luar biasa, betapa kebaikannya yang luar biasa, yang dia mau datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata jelas sekali bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Percayalah bahwa Yesus datang ke muka bumi ini untuk melayani setiap kita. Untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kita bersyukur Yesus mau datang ke muka bumi sehingga kita bisa mencontoh bagaimana hidup seorang Kristen. Bagaimana hidup setiap anak-anak Tuhan. Dengan kita mencontoh kehidupan Kristus. Dia mau melayani hidup kita. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Penuh dengan dosa. Kita ini siapa? Kita ini manusia yang fana. Kita punya kedagingan. Sedangkan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menebus kita daripada dosa. Yang kita mesti pandang Yesusnya. Dan Kristen bicara tentang bagaimana kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah yang membuka pintu keselamatan kepada kita semua. Nah, pagi hari ini saya memberikan ada 3 kebenaran bahwa Yesus begitu mau memelihara kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus memperhatikan betul yang kita butuhkan.
Tuhan Yesus memperhatikan betul yang murid-muridnya butuhkan. Tuhan Yesus memperhatikan betul yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Kita mau baca ayat yang ke-14 sampai ke-16. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Orang banyak itu sudah mengikuti Yesus ternyata. Kemana Yesus pergi melayani, orang yang banyak ini mengikuti Yesus. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan menyembuhkan, dan yaitu adalah Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, karena ini begitu banyak orang, Yesus melayani sampai malam. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Yang menjadi pikiran muridnya adalah, udah malam, orang banyak ini tuh butuh makan, butuh istirahat, biar mereka pulang, mereka cari makan sendiri. Tapi perhatikan baik-baik, Yesus memperhatikan betul apa yang dibutuhkan oleh orang banyak ini. Karena Yesus punya belas kasihan. Makanya dia mau melayani orang-orang itu, dia mau melayani mereka, dia mau berkhotbah kepada mereka, dan bahkan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka menyembuhkan mereka yang sedang dalam kelemahan. Tapi nggak cuma sekedar rohani saja yang Yesus melayani, tapi Yesus mau melayani jasmani mereka. Ketika Yesus bilang apa? Ketika murid-muridnya bilang, tempat ini sunyi dan hari sudah malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka datang membeli makan desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bahwa ini Yesus yang ngomong kepada mereka. Tetapi Yesus bilang kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, Yesus pikir kalau orang ini sudah ikut Yesus lama-lama, udah mengikut Tuhan lama, udah ada yang sakit pula, udah disembuhkan. Kalau mereka disuruh pulang begitu aja bisa-bisa mereka pingsan di jalan. Yesus begitu memperhatikan kebutuhan setiap orang yang mengikut Dia. Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu yang harus beri mereka makan. Yesus begitu memperhatikan yang kita butuhkan. Tetapi kadang-kadang begini, yang Yesus memberikan apa yang kita butuhkan, tapi kadang-kadang keinginan kita menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Ketika kita dikasih berkat, kita selalu tidak pernah berkata cukup. Orang yang tidak pernah berkata cukup adalah orang yang tidak pernah puas akan berkat yang Tuhan berikan. Perhatikan baik-baik bahwa Allah begitu memperhatikan kita, memperhatikan yang kita butuhkan. Tapi kadang-kadang kita maunya lebih daripada itu, sehingga pemeliharaan Tuhan tidak kita rasakan. Kenapa banyak orang yang merasa bahwa Tuhan tidak pelihara saya, Tuhan pergi meninggalkan saya? Karena kadang-kadang yang kita minta, yang kita mau, yang kita ingini itu lebih besar daripada apa yang kita butuhkan. Padahal kalau kebutuhan kita sudah cukup, itu pun sudah kita harus kata cukup. Karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik, Yesus mengerti betul yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kapasitas kita tidak memungkinkan kita memiliki yang lain, kita hanya punya kapasitas yang kita butuhkan, itu yang Tuhan siapkan kepada kita. Semakin bertambahnya kapasitas kita, kebutuhan kita, maka Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan kapasitas kita. Katakan amin. Jadi jangan pernah kita kadang-kadang meminta sesuatu kepada Tuhan di luar kapasitas kita. Banyak dari kita kadang-kadang begini, kok kenapa Tuhan gak berikan saya ini? Kenapa Tuhan gak berikan saya itu? Kenapa saya minta ini Tuhan gak kasih? Saya minta itu Tuhan gak kasih. Bukannya Tuhan gak kasih, tapi Tuhan mengerti kapasitas kita. Tuhan tahu kita siapa, Tuhan tahu bagaimana kita menangani berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, Tuhan mengerti betul. Dan saya gak mungkin berikan. Ketika anak saya umur 6 tahun, dia bilang begini, papi saya mau beli motor. Bukannya saya nggak mampu beli motor, tapi kan saya tahu kapasitas anak saya umur 6 tahun tidak bisa naik motor. Dengkulnya aja nggak sampai. Bagaimana saya mau beli dia motor?
Karena saya bapaknya, saya tahu anak saya butuhkan apa. Ketika anak saya minta motor, saya bilang, kamu nggak beli motor, kamu saya belikan sepeda. Yang dia butuhkan sepeda. Oke papi, saya mau sepeda balap. Aduh, sepeda balap itu gede. Sepeda balap itu tinggi, kamu masih belum tinggi. Yang kamu pakai sepeda anak-anak. Nih, saya papi kasih sepeda anak-anak. Kenapa saya kasih sepeda anak-anak? Karena saya tahu yang dia butuhkan, kapasitas dia adalah sepeda anak-anak, bukan sepeda balap orang dewasa. Sama naik sepeda balap orang dewasa, dengkulnya nggak sampai. Oleh sebab itu Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bapa di sorga itu Bapa kita di sorga, dia yang tahu kapasitas kita. Bisa nggak kita? Kalau kita sudah bisa, pasti Tuhan kasih. Kalau kita sudah mampu, pasti Tuhan kasih. Tuhan tidak mungkin tidak kasih. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Tuhan memperhatikan betul yang kita butuhkan. Jadi hari ini saya mau ajak kita untuk bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah pelihara hidup kita. Kalau hari ini situasi sedang tidak enak, tidak memungkinkan, krisis di mana-mana. Sampai seperti Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan suruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit karena sedang kelaparan, sedang ada kekeringan di sana. Minumlah dari air sungai Kerit. Burung gagak akan kasih kau makan pagi dan sore. Tuhan tidak suruh Elia di sungai Yordan yang besar. Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit. Meskipun hari ini kita di sungai Kerit, kita saat ini sedang tidak dalam berkelimpahan. Tapi Tuhan cukupkan kita mengucap syukur. Katakan amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan itu di dalam doa kita. Bapa, ku tahu kau peliharaku Tuhan. Engkau baik Tuhan, engkau baik Tuhan, engkau sangat baik. Kita mau katakan itu. Di setiap doa kita pagi bangun tidur, sebelum tidur kita katakan Tuhan terima kasih, ku tahu kau peliharaku Tuhan. Engkau baik Tuhan, engkau baik, terpujilah nama Tuhan. Poin yang pertama, kebenaran yang pertama. Tuhan Yesus memperhatikan betul yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tahu betul yang kita butuhkan. Tuhan tahu yang kita inginkan, tapi nanti dulu. Tunggu kapasitas kita sudah sampai di sana. Tunggu kita mampu untuk menangani itu semua. Kita pasti akan berada di sana. Yang kedua, kebenaran yang kedua. Tuhan Yesus tidak dibatasi apapun untuk memenuhi kebutuhan kita. Tadi saya mau katakan bahwa Yesus memelihara kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak dibatasi apapun untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak ada perkara yang dapat membuat Bapa yang membuat Yesus tidak memelihara kebutuhan kita. Ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Jawab mereka. Ketika Yesus mau kasih mereka makan, orang banyak itu makan. Tapi kata mereka, kata murid-muridnya, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Bayangin, yang mau dikasih makan 5.000. Tapi yang mereka punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya mau beritahu itu tidak membatasi Yesus mau memelihara hidup kita. Tidak membatasi Yesus untuk memenuhi kebutuhan kita. Kadang-kadang kita bilang begini kan, Tuhan, aduh saya nggak bisa kerja Tuhan. Saya ini nggak sekolah. Saya ini sudah tua Tuhan. Saya ini sudah nggak punya kekuatan seperti anak-anak muda. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya nggak punya modal Tuhan. Saya mau usaha apa, saya nggak ada modal Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong, Tuhan saya nggak bisa masak. Saya mau jualan makanan, mau jual makan apa, saya nggak bisa masak Tuhan. Tuhan saya mau dagang apa Tuhan, saya nggak punya toko, saya nggak punya modal. Anak-anak muda mungkin, Tuhan saya punya apa, saya nggak punya pengalaman Tuhan. Dulu papa saya pintar dagang. Pas dikasih ke saya nggak punya pengalaman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita minder. Tuhan saya nggak punya ini, Tuhan saya nggak punya itu. Tuhan saya nggak bisa begini, Tuhan saya nggak bisa begitu. Stop komplain. Malam pagi hari ini saya bilang stop komplain. Ketika Tuhan bilang apa yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan yang Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Bawalah kemari kepadaku. Kalau kau punya 5 roti dan 2 ikan katanya bawalah kemari kepadaku.
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Tidak membatasi kuasa Yesus untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau hari ini sumber dari kita terbatas, yang Yesus bilang apa? Bawalah kemari kepadaku. Garis bawahi ini. Kalau kita bilang, Tuhan saya gak punya modal Tuhan, saya cuma punya tenaga aja. Bawa kemari kepadaku. Datang kepada Yesus. Bawa kepada Yesus. Tuhan saya gak punya modal banyak, yang saya punya cuma sekian. Bawa kepada Yesus. Tuhan saya gak pernah sekolah, Tuhan saya gak punya pendidikan tinggi. Bawa itu kepada Yesus. Kalau kita bilang kita gak punya modal, kita gak punya pengalaman, bawa hidup kita kepada Yesus. Tuhan, ini aku Tuhan, akui Tuhan. Katakan ke Tuhan, Engkau yang hebat, Engkau yang luar biasa Tuhan. Aku ini gak mampu, aku ini tidak berdaya tanpa Engkau. Akui itu kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan kelemahan kita. Sebab di sanalah Tuhan bisa menanggung kelemahan kita. Di atas kayu salib Tuhan menanggung kelemahan kita. Tuhan menanggung penderitaan kita. Supaya kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bawa itu kepada Tuhan. Bawa segala masalah kita datang kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku dengan penuh kelemahan, ini aku Tuhan. Akui. Jangan kita bilang, Tuhan kenapa gak tolong saya? Tuhan kenapa Tuhan gak tolong? Tuhan gak jawab doa saya? Tuhan kenapa? Tuhan bisa gak sih? Tuhan sanggup gak sih? Jangan komplain sama Tuhan. Kadang-kadang kita komplain sama Tuhan. Kita gak pernah ngomong sama Tuhan, saya akui kelemahan saya Tuhan. Saya gak sanggup Tuhan. Papa saya meninggalkan bisnis yang besar buat saya Tuhan. Tapi saya gak punya pengalaman di sana Tuhan. Pimpin hidupku Tuhan. Pimpin hidupku, bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup pulihkan setiap kita. Tuhan, toko saya Tuhan sepi Tuhan. Tuhan, kerjaan saya Tuhan. Tuhan, karyawan saya Tuhan. Bawa kepada Tuhan semuanya. Akui Tuhan. Temui Tuhan selama dia berkenan untuk kita hampiri. Bawa itu semua kepada Tuhan. Kita mau bawa. Saya mau bilang, tidak ada yang bisa membatasi Yesus memenuhi kebutuhan kita. Tidak ada yang pernah bisa membatasi ketika Yesus mau tolong setiap kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7b. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup pintu, udah gak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat kepada kita, gak ada yang bisa tutup. Tidak ada yang bisa tutup. Tapi kadang-kadang kita bukannya mau nutup, tapi kita mau berpaling daripada Tuhan. Kita gak sanggup tutup, tapi kita gak mau diberkati sama Tuhan. Tindakan kita yang gak mau diberkati Tuhan adalah kita ketika kita dapat masalah, kita bersungguh-sungguh. Dapat masalah kita gak mau bawa kepada Tuhan. Kelemahan kita gak mau bawa kepada Tuhan. Kita malah mengagungkan kelemahan kita. Dengan apa? Dengan kesombongan kita. Kita mau mengagungkan yang kita tidak punya dengan kesombongan kita. Maka Tuhan gak pernah mau tolong. Ketika kita mau duduk sama Tuhan, kita mau diam sama Tuhan. Ketika kita mau diam sama Tuhan, kita mau coba ngomong sama Tuhan, kita mau berduduk diam sama Tuhan, kita mau bicara sama Tuhan. Akui kepada Tuhan kelemahan kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Ayat yang ke-19 berkata begini, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Ini bukan cuma sekedar suruh duduk biasa, memang kalau mau makan orang suruh duduk. Kenapa suruh duduk? Supaya kita tenang. Ketika kita duduk itu kita tenang. Ketika menghadapi masalah, tenang. Tuhan sanggup. Tidak ada yang bisa membatasi ketika Tuhan mau menolong hidup setiap kita. Tidak ada yang bisa membatasi ketika Tuhan mau memenuhi kebutuhan kita. Maka di ayat yang ke-18 dikatakan, bawalah kemari kepadaku. Apa yang hari ini kita butuhkan, apa yang hari ini sedang kita pergumulkan, bawa itu kepada Tuhan. Kalau yang kita punya hanya 5 roti 2 ikan, Tuhan saya punya segini Tuhan, bawa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan.
Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Yesus akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Amin. Bawa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bukan dengan kesombongan kita, tapi dengan kerendahan hati kita. Bahkan ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau, Tuhan biarlah Engkau semakin besar. Engkau semakin dipermuliakan Tuhan. Ketika kita bicara seperti itu, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan akan menjawab doa kita dengan caranya Tuhan. Dan caranya itu luar biasa ajaib. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Laki-laki, perhatikan garis bawahi, laki-laki, belum yang emak-emak sama yang emak-emak bawa anak. Perhatikan Mbak, itu lebih dari 5.000 orang. Dan Tuhan sanggup memberikan hal pertolongan Tuhan yang ajaib pada hidup setiap kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kita secara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan kita berlimpah-limpah. Ayat yang ke-20 sampai ke-21. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saya bacakan sekali lagi. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus tidak pernah memberikan pas untuk kita. Yesus memberikan kepada kita pasti berlimpah-limpah. Supaya kita pun ketika Tuhan memenuhi kebutuhan kita, Tuhan kasih kita berlimpah-limpah supaya kita mau memberkati orang lain juga. Katakan amin. Supaya kita juga bisa memberkati orang lain juga. Tuhan mau kasih kita yang berlimpah-limpah. Bukan untuk kita makan sendiri. Ketika Yesus melihat ada potongan yang sisa, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Dan itu adalah 12 bakul penuh. Jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dan Tuhan berikan sesuatu kepada kita, garis bawahi, Tuhan pasti berikannya secara berlimpah-limpah. Yang artinya begitu luar biasa. Kita nggak bayangin sebelumnya. Tuhan bisa kasih yang tidak kita bayangin. Manusia boleh punya rencana. Ketika saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. 5 roti, 2 ikan sama dengan 7. Bayangan kita hanya angka 7. Tapi Tuhan bilang itu 5.000. Yang artinya Tuhan bisa kasih kepada kita berlimpah-limpah. Sebab itu Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Saya mau beritahu, Yesus mati di kayu salib untuk hidup setiap kita. Betul tidak? Kalau nyawa saja Yesus mau kasih buat kita, apalagi yang kita butuhkan selama kita hidup, pasti Tuhan kasih. Dan Tuhan berikan kepada kita berlimpah-limpah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita harus sadari bahwa kita harus berkata bahwa Tuhan Yesus, aku tahu Engkau pelihara hidupku. Kita mau katakan itu, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau pelihara hidupku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang pelihara setiap kami. Ku tahu Bapa peliharaku. Engkau baik, Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk kami tidak fokus pada masalah kami, tapi kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menjaga hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkata, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Semua ditambahkan kepada kita, kepada orang yang mencari dahulu kebenaran, yang mencari dahulu kerajaan Allah, yang fokus kepada kerajaan Allah, yang fokus kepada kebenaran, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita yang kita merasa kurang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman tabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di minggu pagi hari ini Tuhan.
Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, kita mau angkat dua tangan kita. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan, kita mau rasakan berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Dia yang memenuhi kebutuhan kita. Dia yang pelihara hidup kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kedua kalinya di awan-awan permai yang akan membawa kita bersama-sama di sorga nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kita diberkati dan kita bisa memberkati banyak orang. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di hari Jumat, ibadah MPD jam 7 malam. Dan ibadah HK minggu depan jam 8.30. Dan ibadah Bahasa Indonesia hari Minggu jam 9.30. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang mau mendengarkan firman dan mau melakukan kebenaran firman di kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.